Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku adalah seorang santri yang pernah mondok di Kediri. Dan di saat malam hari, pembicaraan dan pembahasan yang hangat bersama teman-teman, adalah cerita tentang Kiai Haji Abdullah Maksum Jauhari, atau kami biasa memanggil dengan Gus Maksum. Beliau adalah salah satu tokoh Nahdlatul Ulama asal Kediri, juga merupakan pendiri dari Ikatan Pencaksilat NU Pagar Nusa. Membicarakan Gus Maksum Lirboyo, maka sudah pasti berbicara akan kesaktiannya. Beliau merupakan salah satu cucu dari pendiri pesantren Lirboyo, yaitu Kiai Haji Manaf Abdul Karim. Sebagai seorang anak kiai, Gus Maksum dianggap berperilaku nyeleneh menurut adat kebiasaan orang pesantren. Penampilannya itu memang nyentrik. Berambut gondrong, jenggot dan kumis lebat, kain sarungnya hampir mendekati lutut, dan selalu memakai sandal, bakyak. Lalu, seperti kebiasaan orang-orang jaduk di pesantren, Gus Maksum tidak pernah makan nasi, alias ngerowok. Uniknya lagi, beliau suka memelihara binatang yang tidak umum. Hingga masa tuanya, beliau diketahui memelihara berbagai jenis binatang, seperti beberapa jenis ular dan unggas, buaya, kera, orangutan dan sejenisnya. Saat kecil, Gus Maksum belajar agama pada orang tuanya, yakni Kiai Haji Abdullah Jauhari di Kanigoro. Di samping itu, beliau sudah gemar laku batin dan belajar pencaksilat. Sehingga ketika beranjak dewasa, ia melanglang buana ke beberapa daerah di Pulau Jawa untuk berguru ilmu silat dan kanuragan. Sejumlah kisah kesaktian serta karomah yang dimiliki Gus Maksum Lirboyo sudah banyak sekali dikisahkan. Seperti kisah saat Gus Maksum masih remaja. Saat itu beliau membantu salah seorang familinya untuk memasang peralatan sapi untuk membajak sawah. Ketika hendak memasang, tiba-tiba sapi itu mengamuk dan dengan cepat dan kuat menerjang ke arah Gus Maksum. Dengan refleks, Gus Maksum menangkis, sehingga membuat semua orang yang melihatnya heran, karena sapi itu terpelanting beberapa meter jauhnya. Kelebihan atau karomah lain Gus Maksum juga terbukti ketika beliau diundang pengajian di daerah Sragen Jawa Tengah pada tahun 1999. Waktu itu, tanpa ada sebab yang jelas tiba-tiba ada orang yang menikamnya. Untungnya Gus Maksum tidak terluka sedikit pun, hanya saja pakaian yang dipakai robek karena kena tikam. Hal yang unik dari Gus Maksum adalah rambutnya yang gondrong. Konon, rambut gondrongnya ini merupakan ijazah dari Habib Baharun Merican Kediri, yang tidak mempan untuk dipotong. Bukti kisah ini adalah ketika tahun 1970, beliau pernah terjaring razia rambut panjang. Namun terjadi keanehan, setiap kali aparat menggunting rambutnya, rambut itu tidak bisa terpotong. Bahkan setiap gunting yang tajam beradu dengan rambutnya, akan selalu mengeluarkan percikan api. Dikisahkan juga, beliau memiliki kemampuan yang luar biasa. Dan pernah mengalahkan Raja Jin yang masuk pada tubuh seseorang yang kesurupan. Dan ketika Gus Maksum menginap di daerah Genteng Banyuwangi, beliau mengetahui ada santet yang hendak menyerangnya. Dan Gus Maksum hanya bilang, mau bercanda ya, seketika santet yang berwujud bola api langsung menghilang di kegelapan malam. Wallahu alam bisawab. Itulah sedikit tentang kisah Gus Maksum. Dan beliau dimakamkan di pemakaman keluarga, sebelah barat Masjid Lama Ponpes Lirboyo Kediri. Dan hingga kini, makamnya Gus Maksum selalu ramai didatangi oleh para peziarah. Semoga suatu saat, kita semua bisa diperjalankan Allah untuk bisa berkunjung atau berziarah di makam Gus Maksum Kediri. Karena menurut Syekh An-Nawawi Al-Bantani, hikmah berziarah itu ada 4, yaitu 1. Untuk mengingat mati dan akhirat. 2. Untuk mendoakan ahli kubur. 3. Untuk mendapatkan keberkahan. 4. Memenuhi hak ahli kubur yang diziarahi, seperti ziarah ke makam orang tua. Semoga sehat, bahagia, dan barokah selalu untukmu. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.